Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke. Pak, di sini saya mau menanyakan terkait dengan keadaan sekolah, terutama apakah di sekolah itu pernah ada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika selama ini di sekolahan ini? Ya, terkait dengan dilema etika atau kendala atau masalah yang terjadi di sekolah kita di SMP 1 Pandanaro, jelas ada. Di setiap sekolah pasti ada. Nah, sekarang yang di sekolah kita ada beberapa yang saya alami dilema etika dalam hal untuk mau mengambil keputusan sih. Iya, Keputusan yang kadang ya diutamakan emosinya atau hatinya dulu, perasaan sih. Maka ada beberapa, tapi kalau masalah itu segera diatasi, langsung saya atasi. Tapi kalau masalah itu misalkan agak besar, saya nggak bisa memutuskan sendiri, maka saya akan mengundang teman-teman wakil kepala sekolah atau yang koordinator beberapa standar itu untuk kita rembuk bersama. Itu ketika mungkin bisa dipecahkan Betul, langsung, kalau tidak ya berarti kolaborasi yang lain. Nah, apakah selama ini bagaimana Bapak itu mengambil keputusan di sekolah ketika ada kasus tersebut, Pak? Jika ada kasus yang hubungannya sudah berperan dua perasaan, masalahnya sih. Iya, Yang satu kebijakan yang harus ditegakkan, yang satu karena mungkin ya kita selaku manusia juga punya perasaan gitu sih, ada perasaan dalam hal jangan sampai teman ini atau si A terkena ini imbas dari keputusan itu, maka itu memang perlu ada pertimbangan khusus sih. Maka kalau misalkan itu harus segera diatasi, saya biasanya ada tenggang waktunya. Misalkan hari ini saya menjumpai masalah seperti ini, bisa jadi saya cari titik akar masalahnya itu apa, kayak gitu sih. Dari teman yang mengalami itu, dia seperti apa, sehingga saya nanti melangkah. Kalau langsung saya putuskan berarti harus seperti ini. Tapi kalau titik masalahnya itu memang mencakup sekolah secara keseluruhan, maka ya saya mengambil keputusan dengan kolaborasi dengan teman-teman yang harus, ya keputusan itu kan bukan yang keputusan insidental harus diambil saat itu, dan ada keputusan yang harus disampaikan nanti. Gitu. Kemudian langkah apa atau prosedur apa yang pernah Bapak itu laksanakan pada saat Bapak itu mengalami kasus tersebut, Pak? Jadi gini, tadi sudah saya sampaikan bahwa pertama kita harus tahu akarnya. Penyebab masalahnya ini apa? Karena bisa jadi penyebab masalah itu mungkin dari kebijakan saya pribadi selaku kepala sekolah, atau bisa jadi lingkungan yang ada di sekolah itu. Kan bisa jadi kan seperti itu sih. Nah, kalau itu kebijakan dari saya, ya berarti saya harus introspeksi diri juga gitu. Oh ternyata saya mengambil langkah seperti ini, teman ada yang tidak pas, kan bisa jadi kan seperti itu. Sehingga melakukan satu kegiatan mungkin yang tidak pas juga kan, seperti itu. Ya jadi akar masalahnya harus tahu dulu. Titik permasalahannya itu. Kalau titik masalahnya sudah tahu, ini penyebabnya mungkin dari kepala sekolah, ini penyebabnya mungkin dari sesama teman, kan bisa jadi juga timbul sih. Iya Pak. Lah ya, sesama teman bisa jadi karena dia mungkin ada keterbatasan, ketidakmampuan seseorang kan. Iya, betul. Kan ada batas-batasnya. Pada saat dia mengajar juga mungkin ada masalah sih. Iya. Dan masalah ini juga dia sendiri nggak bisa memutuskan kan. Iya. Kemudian sampai ke saya, makanya akarnya itu harus ada tergali dulu. Iya. Terus hal ada tanggapan efektif dalam pengambilan keputusan pada saat panjenengan itu mendapati kasus tersebut? Ya mungkin gini, setiap bukan cuma sekali dua kali lah, banyak kali saya mengalami, dan saya belajar dari itu sih, belajar dari itu. Maka seharusnya teman-teman yang punya masalah dan harus keputusan kebijakan kembali kepada kepala sekolah, teman-teman ini harus tahu dulu dia itu kenapa kok bisa sampai begini. Kan ada yang sudah merasa bersalah,
tapi tidak mengakui bersalah. Oke. Kan ada sih, iya kan? betul, iya, Ada betul, yang Pak. ini sudah salah, kayak gitu sih. Tapi belum mengakui bersalah. Oh iya. Iya, kemudian ada yang tipe yang kedua tidak bersalah, tapi dia mengaku salah. Nah gitu loh, ya kan? Ada juga ya. Ada juga yang seperti itu. Nah, Oke. ada yang tidak bersalah, tidak pernah mengakui kesalahan, walaupun kecil loh. Iya, betul. Dia merasa pintar tok gitu kan? Kan ada juga kan seperti itu. Maka dari sifat ini seseorang juga harus mendalami sih. Maka setiap saya menyelesaikan satu permasalahan, misalkan hubungannya dengan dua rasa itu, antara kebijakan harus ditegakkan, antara rasa juga harus, ya kan? Maka di sana nanti ada kita mengukur persentase. Oh. Persentasenya. Persentase daripada Iya. masalah Kalau itu. masalah itu full dengan kebijakan di dalamnya, harus diselesaikan dengan kebijakan, maka harus diselesaikan kebijakan. Tapi kalau imbang-imbang ini yang sulit sih. Oh iya. Kan ada, saya pernah mengalami ini kebijakan harus ditegakkan, tapi kalau saya tegakkan, ini perasaan saya selaku manusia, seseorang kan, ya apalagi dituakan kan, nah ya kan sampah gitu kan otomatis kan bertentangan. Iya, betul. Maka salah satu seorang pemimpin ya harus bisa menunjukkan yang mana. Yang terbaik. Dan yang terbaik itu selalu yang kebijakan. Karena kalau kita sudah menuruti perasaan, ya sudah nggak bisa. Maka kebijakan yang nantinya untuk secara umum itu pasti akan dilanggar. Ya. Nah, Iya. tapi kalau kita kembali yang ditamakan perasaan, nah Nanti kebijakannya yang rugi Iya, kan. iya. Nah itu seperti itu. Betul Pak. Terus selama ini ada tantangan tidak Pak berkaitan dengan kasus misalnya Bapak sendiri menyelesaikan kasus, pernah ada tantangan atau hal semacam apa yang bisa membangkitkan kok bisa seperti ini, harusnya seperti ini, mungkin seperti itu, atau tantangan lain gitu Pak? Saya tantangannya yang jelas kita 26 orang, 26 sifat. Iya betul. 26 sifat, maka saya dari dulu selalu seperti sekarang. Saya tahu sifatnya seperti ini. Gitu kan. Walaupun pada saat kita santai gitu, pada saat istirahat, sementara pada saat kita komunikasi, saya itu belajar dari nyenengan. Oh ini berarti seperti ini. Jadi saya itu sudah mendalami itu. Jadi setiap karakter teman-teman itu sudah tahu persis. Jadi yang seperti ini kita harus menyelesaikannya dengan cara seperti ini. Karena tidak bisa, misalkan ini orangnya mandang kaku gitu kan, kita nggak bisa juga dengan kaku kan. Betul. Kalau dengan kaku nanti bentrok nih, Betul. punya masalah tidak akan selesai kayak gitu. Jadi ya karakter seseorang harus memang kita harus dalami sih, kita harus tahu persis. Berarti ya selama ini Bapak sendiri tidak pernah menganggap bahwa ada tantangan yang hebat di dalam proses penyelesaian kasus ya Pak? Jadi gini, sebenarnya kasus itu tergantung kita mau besar apa kecil sih. Iya, Ya, karena kita yang mengalami sih, ya. termasuk jenengan. Kasus yang jenengan alami bisa jadi dengan orang lain itu berat. Iya. Tapi dengan jenengan sendiri, ini kasusnya sama loh, nilainya 10-10 Iya. gitu kan. Iya. Tapi jenengan, kasusnya kok gampang gitu kan. Iya. Contoh, ini contoh saja. Jenengan sekarang dengan jenengan hadapi kan, Iya. PPG kan. Oke. Waktu yang bersamaan, Bersama. CGP. Nah kalau menurut orang lain yang tidak ikut CGP atau yang tidak ikut PPG, loh Bu Asih kok repot banget ya, kenapa harus mengejar dua-duanya kayak gitu kan. Oke, betul. Nah, tapi menurut jenengan kan enggak, ternyata kan selesai kan. Selesai. Nah itulah. Jadi kan Iya, Pak. semua orang itu kan tidak hanya bisa melihat gitu. Melihat, tapi bobot kasus itu mudah tidaknya tergantung kita yang menghadapi sebenarnya. Iya. Betul. Maka saya selaku kepala sekolah, saya selalu yang penting kita itu sehat dan bahagia. Iya, betul Pak. Nah gitu loh. Utama itu. Ya itu yang penting sehat dan bahagia. Kalau kita sehat, kita bahagia, maka semua masalah insya Allah bisa diselesaikan. Coba kalau kita nggak sehat, masalah numpuk. Betul sekali. Itu Ya kan? itu betul. Masalah numpuk. Iya. Perasaan hati
Ya jelas ya, tidak sehat juga. Nggak sehat juga kan? Iya betul. Orang bahagia, Iya, ketemu betul. saja wis ora senyum gitu Iya, kan. Nah, betul, itu kan betul, Pak. itu. Iya. Maka saya itu tadi. Iya. Berarti selama ini enjoy ya Pak. Berarti ketika ada kasus dilema itu tidak pernah menjadi puncak yang ibaratnya menghebohkan, yang bikin kita menjadi semrawut pola pikirnya ya. Lah kira-kira Pak, ada nggak dari kasus yang pernah terjadi itu ada segi negatifnya, segi positifnya bagi Pak Supri? Oke, gini aja. Ini yang terbaru aja. Oke. Saya kan baru kemarin mengampu di SMP 3. Oke, betul. Itu juga berat bagi saya karena harus membagi 2 perhatian. Kalau di sini saya tinggal, perhatian fokus di sana, di sini kan nggak terima juga. Iya betul. Kami nggak terima. Nah iya kan di sini nggak terima Iya, juga betul. gitu kan. Sementara di sana bahagia gitu kan. Iya. Nah, dan itu kan di hati saya itu selaku kepala sekolah, ya harus menjaga itu juga sih. Maka semuanya saya berlakukan. Dua-duanya. Dua-duanya harus Iya. sama, walaupun yang adil itu kan tidak harus sama kan. Iya betul. Tapi kan yang namanya perhatian itu besar kecilnya tergantung yang kita perhatikan. Iya betul Pak. Belum tentu saya memperhatikan jenengan secara full. Iya, ternyata hatinya. Hatinya jenengan kan Iya, beda kan? betul, iya. Nah kayak gitu. Iya, iya, betul. Sama di sana. Makanya ini sampai sekarang masa kepala sekolah sudah lepas kan dari Iya. SMP 3. Nah, sekarang saya masih tetap untuk menghadapi dalam masalah penyelesaian di sana kayak Iya, gitu. betul. Nah ini Admin yang ada di sana. nah Pak. iya kan harus kita mengontrol itu. Nah itu salah satu memang Betul, betul. harus ada. Iya, Iya. tetap ada segi positif dan negatifnya Betul. ya, Pak. Nah Terus kira-kira ada nggak pelajaran yang dapat Bapak petik dalam proses penyelesaian kasus? yang jelas saya setiap ada masalah, ada kasus, baik itu dilema etika yang harus membutuhkan perhitungan yang benar-benar matang, maupun masalah-masalah yang ada hubungannya dengan sekolah, terutama kecil maupun besar saya belajar dari itu. Ya. Jadi contoh yang kecil saja, yang kecil anak pacaran di sekolah kita, itu kecil loh, Kecil. tapi kan efeknya besar loh. Betul, betul Pak. Itu justru malah besar. Nah, Iya. kan Kelihatannya kecil. kecil kan kelihatannya kecil. Iya. Orang lain mungkin mbak jenengan pun nah itu pacaran dengan itu kan, Iya. tapi kan efek dari pacaran itu lebih besar Iya, sebenarnya. betul. Karena contoh minggu kemarin ada kelas 9 menghubungi saya ngaku kesalahannya. Seperti itu. Iya sampai ngaku kesalahannya padahal saya kan nggak tahu. Nggak tahu. Kalau dia nggak SMS kan nggak tahu sih. Iya betul, betul, Nah, betul. nah itu salah satu pelajaran yang saya ambil. Ternyata yang selama ini kita anggap kecil bagi orang lain itu besar. Itu termasuk siswa kita sih. Iya betul. Karena gini menurut saya di sekolah kita kehidupan orang tua masyarakat itu orang tua terutama tidak semuanya sama dan tidak semua siswa kita ditunggu oleh orang tuanya. Nah Iya, gitu itu loh. masalah ya. Iya, Nah. itu masalah besar juga ya Pak ya. Nah, iya. Walaupun kemungkinan kalau orang-orang sini kan mengatakan sudah biasa, jadi masalah kecil. Iya kan masalah kecil Iya, kan? betul. Iya, masalah kecil kan kecil. Maka dalam hal ini satu contoh yang kecil itu, kemudian yang besar contoh. Kemarin kami dapat pembinaan juga dari instruktur dan sebagainya. Itu berarti kan masalah besar. Iya. Karena mencakup itu sudah di luar SMP, walaupun di dalamnya itu bukan SMP kita, tapi kan semuanya kena sih. Iya, betul. Nah, masalah-masalah yang besar seperti itu benar-benar kita ambil pelajaran kayak gitu. Jadi maka kuncinya cuma satu, lakukan komunikasi yang baik kepada pihak-pihak terkait. Tanpa komunikasi yang baik maka kita tidak bisa berjalan sendiri. Walaupun sekecil apapun yang kita lakukan, Iya. bisa jadi menurut yang di luar itu tidak baik. Iya, betul, betul. Nah itu, maka komunikasi itu kuncinya. Oke, Pak. Nah, Berarti itu ya ada panjenengan berarti selama ada kasus bisa menyelesaikan, bisa mengambil
daripada hikmah kasus itu Betul. terjadi. Itu terima kasih Pak Supri, berarti selama ini Panjenengan sebagai selaku kepala sekolah itu sudah berperan aktif untuk setiap hal yang ada di sekolahan ini. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Iya. Selamat siang Pak Kadar. Siang, Pak. Ya, mohon maaf minta waktunya sebentar untuk wawancara Panjenengan sebagai kepala sekolah SD 1 Sinduaji. Ya. Itu hubungannya dengan apa itu, Pak? Ini hubungannya dengan kegiatan saya sebagai guru penggerak, Pak. Oke. Oke, minta waktunya sebentar. Ya, Bisa ya, Pak? Bisa. Iya, jenengan sehat hari ini? Alhamdulillah sehat nih, Alhamdulillah sehat. Kurang Kurang bahagia. Ya sehat harus bahagia ya, Pak. Buktinya kita bisa tertawa di sini. Ini Pak, saya kan mau tanya, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD sini, kira-kira ada nggak Pak kasus yang kaitannya dengan dilema etika? Sebenarnya banyak, Pak. Yang dilema apa kaitannya dengan etika. Kita guru pasti tahu lah aturan pemerintah sekarang dengan berbagai macam sebentar ganti itu ada yang menurut aturan seperti ini, tetapi di hati nurani kita untuk menjalankannya perlu berpikir, perlu kedepannya bagaimana seperti itu. Jadi kadang aturan dengan hati nurani itu berbeda. Oh, okay. Berarti apa ya, antara apa yang mau dijalankan ke depan dengan apa yang ada di hati nurani itu kadang kita belum bisa memahami seperti Kadang itu. aturan gitu kan bertentangan dengan apa yang kita mau. Iya, betul. Oke. Terus bagaimana Anda Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah pada saat tadi ada kasus seperti itu, Pak? Misalnya kita lihat dulu kasusnya. Kasus kalau yang kecil, yang ringan misalnya. Iya. Kalau saya bisa menyelesaikan sendiri, saya selesaikan sendiri. Kalau tidak, ya saya perlu mengumpulkan teman-teman, kita berembuk dengan teman-teman guru. Kemudian bila perlu juga dengan komite. Oh iya. Iya, oke. Berarti Bapak selaku kepala sekolah tidak langsung memutuskan apa-apa sendiri ya Pak ketika ada permasalahan yang mungkin itu menyangkut lebih kompleks, lebih besar. Kita lihat masalahnya dulu. Iya. Kalau misalnya Bapak itu mendapati masalah yang ringan bisa diselesaikan sendiri, terus Bapak menyelesaikan sendiri dengan aturan yang ada seperti itu ya Pak. Kemudian kira-kira langkah apa yang pernah Bapak tempuh pada saat ada kasus seperti itu Pak? Nah, terkait dengan yang tadi saya sampaikan, kita cari dulu akar masalahnya seperti apa. Seperti tadi kalau ringan oke lah, saya bisa sendiri mungkin. Tetapi kalau tidak, saya perlu, kalau cukup guru, teman-teman guru kita kumpulkan berembuk bagaimana penyelesaiannya. Tapi kalau tidak, kalau mungkin berkaitan dengan orang tua siswa, barangkali kami mengundang orang tua juga komite. Oh ya, berarti intinya di dalam suatu pemecahan masalah itu ada kolaborasi ya Pak. Betul. Bapak sendiri berkolaborasi dengan guru, bahkan Bapak itu bisa mengundang komite atau orang tua siswa untuk menyelesaikan masalah dilema yang ada seperti itu ya. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu? Misalkan ada dijadwalkan 1 minggu atau 1 bulan sekali pada saat menyelesaikan kasus, atau mungkin selesai ya sudah seperti itu Pak? Kalau untuk penyelesaian kasus kan kita berembuk kalau ada kasus Pak. Iya. Untuk terjadwal khusus untuk penyelesaian masalah tidak ada. Tapi yang jelas setiap 1 bulan sekali minimal kami mengadakan rapat pertemuan dengan guru itu. Kita lihat masalahnya. Kalau tidak ada masalah kan tidak perlu jadwal. Iya. Jadi kalau sekali masalah itu selesai ya sudah. Oh ya, oke. Berarti tetap kayak ada evaluasi ya Pak. Ya, ketika betul. 1 bulan sekali Bapak itu melaksanakan rapat dengan Dewan Guru, berarti ada evaluasi pada saat terjadi suatu kasus di sekolahan Betul. Bapak. Oke, di sini
adakah faktor lain yang dapat mempermudah pada saat Bapak menyelesaikan kasus? Misalkan faktor yang lain tadi kan selain Bapak sendiri bisa menyelesaikan, ada faktor pendukung lain yang dapat mempermudah penyelesaian masalah tersebut. Tadi saya katakan di depan untuk penyelesaian masalah yang agak berat, kami kan mengumpulkan teman-teman guru. Nah, teman-teman guru kebetulan semangat untuk menyelesaikan itu, memang merasa tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah apa yang menjadi tanggung jawab mereka, tanggung jawab kita bersama. Iya, berarti guru-guru di SD sini benar-benar hebat ya Pak ya. Ketika ada masalah mereka antusias untuk menyelesaikan masalah, mereka terbuka. Begitu juga dengan Bapak, dengan adanya tidak masa bodoh teman-teman. Iya. Semua ambil peran di dalamnya. Iya. Oke, dari beberapa kasus yang mungkin pernah terjadi, adakah pengalaman yang bisa dipetik dari apa yang telah Bapak selesaikan dari kasus-kasus yang pernah terjadi di SD sini? Maksudnya keberhasilan setelah penyelesaian? Iya, apa yang bisa dipetik maksudnya dari penyelesaian kasus itu? Yang jelas kami dari masalah itu, teman-teman tambah dewasa dalam berpikir untuk menyelesaikan satu masalah. Karena kita tahu yang namanya umur sudah tua belum tentu berpikiran dewasa. Maka kami tambah dewasa untuk menyelesaikan satu kasus, satu masalah. Berarti hikmahnya semakin dewasanya seseorang ya Pak, ketika sering ada masalah penyelesaian masalah. Itu menambah kedewasaan kita berpikir. Kita tadi sampaikan orang yang sudah tua belum tentu pikirannya dewasa. Tapi orang yang masih muda ada banyak yang sudah berpikiran dewasa. Karena sering menyelesaikan masalah seperti itu. Terbuka sekali. Terima kasih Bapak untuk wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah. Minta waktunya sebentar. Saya hari ini ada tugas dari guru penggerak yang nanti akan mewawancarai Bu Umi selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Pageran. Oke. Bu Umi sebelumnya Bu Umi dalam keadaan sehat alhamdulillah. Maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa Bu Umi jawab. Kalau Bu Umi sehat, bahagia kan kita nyaman. Maksudnya Bu Umi minta waktunya di sini pertanyaan pertama saya itu, ketika Bu Umi menjadi kepala sekolah, pernahkah di sekolahan Bu Umi itu ada kasus yang berkaitan dengan etika, dilema etika? Iya, kasus banyak Bu. Hanya saja ini kasus kan kadang anak kadang menganggap itu kasus, tapi kadang mereka juga karena masih kecil ya. Jadi banyak yang minta perhatian pada guru itu. Dan kita memilah-milah ini termasuk kasus atau hanya mereka ingin diperhatikan oleh guru saja. Seperti itu Bu Mila. Kalau yang berkaitan dengan dilema etika, misalnya yang bertentangan dengan peraturan dan apa yang ada di dalam hati kita, mungkin pernah mendapati. Ya itu ada sih, iya. Misalnya seperti apa? Salah satu contohnya misalnya yang misalnya ada salah satu guru yang mungkin jarang berangkat, atau siswa yang jarang berangkat mau dikeluarkan bertentangan dengan aturan. Kalau mau dipertahankan kok rasanya nanti menjadi beban terhadap siswa yang lain, mungkin seperti itu. Ada Bu, kemarin kan ada anak yang ini nakal ya. Di kelas 1, kebetulan masih kelas 1. Anak itu nakal lah. Banyak sekali anak yang mengadu pada guru, ternyata dinakali oleh anak tersebut. Namanya Adib. Nah, ternyata setelah kita selidiki, ternyata karena anak itu di rumah sering mendapat kekerasan dari orang tua, sehingga di sekolah menjadi nakal. Nah, karena banyak pengaduan dari anak-anak tersebut dan kemudian orang tuanya tidak nyaman, sehingga dari pihak orang tua minta keluar dari sekolah. Sebenarnya sih saya
mempertahankan karena ya baru masuk 3 bulan sih ya, baru masuk 3 bulan. Tapi karena dari orang tua itu minta untuk pindah ke Kebumen ikut Pak Gedenya, nah akhirnya saya ya bagaimana lagi, akhirnya saya mengabulkan untuk pindah. Sebelum maksudnya Bu Umi sendiri itu selaku kepala sekolah melepas anak tersebut, kira-kira ada apa ya trik atau langkah cara Bu Umi untuk menyelesaikan masalah sebelum akhirnya anak itu pindah ke Oh iya, ya saya ini minta anak-anak saya panggil semua, yang pindah kalian bisa panggil. Nah permasalahannya apa itu ya? Semua mengatakan bahwa Adit itu sering nakal dengan anak-anak teman-temannya gitu, sehingga karena ini anak nakal kan dampaknya bagi anak yang lain juga ada. Ya jadi nanti temannya juga ikut nakal lah. Oleh karena itu dengan pertimbangan itu saya akhirnya mengizinkan untuk pindah demi kesehatan psikologi anak-anak semua gitu. Itu kebaikan anak tersebut. Itu atas maksudnya apa yang di Bu Umi, apa kesepakatan hari dengan guru-guru yang ada di sekolahan? Iya, saya rapat dulu Bu. Saya rapat, kita duduk bersama. Nah, kita angkat permasalahan Adit tersebut. Ternyata penilaian dari guru kelas itu, kemudian dari guru PAI juga begitu, dan guru olahraga yang sering mengajar juga, mereka mempertimbangkan bahwa sebaiknya Adit pindah dari SD 1 Maskeran sehingga tidak memberikan dampak pada temannya yang lain. Berarti di sini Bu sendiri sudah memberikan solusi, tetapi dengan cara berkolaborasi, bekerjasama dengan guru-guru, makanya tidak semata-mata sebagai kepala sekolah Bu langsung mengambil tindakan sendiri, tidak kita menyelidiki dulu dan kita misalkan dengan guru yang lain, terutama guru kelas 1 dan guru PJOK dan guru agama. Karena yang memegang P5 untuk karakter kan guru PAI dan guru PJOK. Berarti dari situ kan Bu Umi berarti sudah mencari akar permasalahan daripada anak tersebut sebelum anak tersebut itu pindah. Sudah mencari akar permasalahannya, sudah menyelesaikan dengan kolaborasi dengan orang tua juga. Orang tua kan memang orang tua yang mengajukan, dan orang tua saya beri masukan kalau Adit itu dengan temannya seperti ini. Sebenarnya kita kan mempertahankan karena jumlah kelas 1 itu hanya 19, sehingga kalau nanti keluar 1 kan sayang sebenarnya, tapi dan yang kedua dia sedang belajar membaca dan sebagainya, kok harus pindah, padahal kita belum memastikan bahwa Adit itu sudah bisa dalam pembelajaran gitu. Tapi dengan pertimbangan daripada nanti akan berdampak pada teman yang lain, saya lebih baik melepaskan 1 orang dengan berbagai pertimbangan tersebut. Dilema sebetulnya dilema antara mau melepas atau mau mempertahankan anak tersebut. Tetapi dengan tadi adanya kolaborasi dengan guru dan orang tua, akhirnya diputuskan kesepakatan bersama untuk mengambil suatu tindakan seperti itu. Berarti tadi ada yang membantu, ikut mendukung ya Bu, ikut mendukung dalam penyelesaian masalah ini. Ketika pindah saya memastikan di sana sudah diterima dan katanya di sana mondok juga untuk memperbaiki. Supaya lebih di sana nyambi, sorenya mondok di sekolah sore, kemudian paginya sekolah biasa. Nah, untuk ketika Bu Umi ada masalah di dalam sekolahan di SD, ada nggak waktu tersendiri dijadwalkan untuk misalkan ada masalah, kemudian nanti ada rapat lagi untuk misalkan ada kasus-kasus yang lain atau seperti apa? Itu pasti, kalau setiap ada masalah kita ada rapat, di rapat kita bahas itu. Kemudian ketika upacara bendera juga begitu, setelah upacara kita kan ada koordinasi dengan teman-teman ketika sebelum pembelajaran setiap Senin. Ada waktu terjadwal setiap Senin untuk evaluasi dari kasus yang ada di sekolah. Dari hasil maksudnya kasus yang pernah Ibu tangani,
adakah hal yang bisa dipetik dari penyelesaian kasus yang ibu mungkin temukan di SD-nya? Oh iya, untuk kasus-kasus di SD ya tentunya ada sih, karena kita yang pertama untuk membentuk karakter dulu, untuk pembelajaran gitu ya, yang kita membentuk karakter yang bagus terhadap anak, baru kita pembelajaran itu yang nomor 2 gitu ya. Tentunya hasil memetik hikmahnya banyak sekali. Ya salah satunya juga wawasan ya, Bu, maksudnya menambah kedewasaan dengan kasus-kasus seperti itu. Oke, terima kasih Bumi atas waktunya untuk saya wawancarai untuk kegiatan saya. Sehat selalu Bumi. Terima kasih. Sukses ya. Amin. Assalamualaikum.